Selamat siang teman-teman. Kali ini saya mau sedikit bicara tentang apa sih itu materai. Kalau di kehidupan sehari-hari kan kita sering ya menggunakan materai, entah itu untuk ketika mendaftar di sekolah, SMP atau SMK maupun yang lainnya. Nah, sebenarnya apa sih itu materai? Mengapa banyak dokumen yang kita pergunakan sehari-hari butuh dengan materai? Lalu apakah materai tersebut menjadikan sahnya sebuah perjanjian? Jadi bea materai adalah pajak atas dokumen. Nah, apa sih itu dokumen? Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Jadi materai memang banyak sekali diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, namun sebenarnya materai tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perjanjian, karena yang pertama, materai tersebut dapat disusulkan. Lalu apabila kita melaksanakan surat membuat surat perjanjian di bawah tangan dengan pihak lain tanpa pejabat yang berwenang, kegunaan materai sebenarnya bukan berarti kalau tidak pakai materai terus tidak sah, bukan. Namun penggunaan materai lebih sebagai pengaman apabila salah satu pihak melakukan wan prestasi, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, jadi untuk dokumen yang dikenai tarif cukai materai itu ada dua ya. Jadi yang pertama dokumen yang bersifat perdata maupun sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata meliputi yang pertama surat perjanjian, lalu ada akta notaris, lalu ada akta pejabat pembuat tanah, lalu ada surat berharga, lalu dokumen transaksi surat berharga, lalu dokumen lelang, terus dokumen dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah. Nah, namun tidak semua dokumen ya teman-teman dibebankan oleh materai, karena ada dokumen-dokumen yang tidak dibebani oleh materai. Antara lain dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Seperti pertama, surat penyimpanan barang, yang nomor 2 konsumen, yang nomor 3 surat angkutan penumpang dan barang, yang keempat bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, yang kelima surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, yang keenam surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai 5 tadi. Maupun juga ijazah itu tidak perlu biaya materai, atau surat tanda terima gaji, surat tanda penerimaan uang negara, surat kwitansi, surat penerimaan uang untuk organisasi, dokumen atau surat gadai, maupun tanda pembagian keuntungan, bunga, imbal hasil, itu tidak perlu menggunakan biaya materai. Jadi kali ini memang pemerintah telah mengeluarkan produk baru yakni e-materai, karena banyaknya dokumen yang sudah
tidak berbentuk fisik namun berbentuk elektronik. Nah, untuk e-materai sendiri teman-teman dapat membeli di 5 distributor resmi, yakni lewat online ya, lewat e-materai.co.id, lewat e-materai.pajakku.com, lewat vinet.i-materai.co.id, lewat mitrakom.i-materai.co.id, maupun lewat swadharma.i-materai.co.id. Nah, lalu untuk cara membubuhkannya gimana? Login dengan memasukkan email dan password, klik menu pembubuhan, upload dokumen yang ingin dibubuhi, lalu pilih posisi pembubuhan, masukkan PIN yang terdiri atas 6 digit angka, lalu klik tombol submit, pembubuhan berhasil dan download kembali dokumen. Jadi begitu teman-teman ya untuk e-materai. Terima kasih teman-teman, maaf kalau masih banyak kurangnya. Semoga besok bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.